Berdoa dicukupkan. Oke, kita mulai ya hari ini. Oh ya, by the way, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh di akhir, boleh di chat, terus juga kalau misalnya ngerasa kecepatan, boleh diingetin aja ya guys. Kita mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini benar-benar selalu keluar dari paket pertamanya 2010, dari 803 bahkan 803 sampai 807, sekarang ini selalu keluar. Jadi benar-benar harus bisa kerjain soal ini karena kemungkinan bakal keluar lagi, biasanya kalau yang berulang-berulang gitu. Nah, di sini tuh ngomongin tentang faktor yang menyebabkan permintaan menjadi elastis. Nah, elastis itu apa? Elastis itu sebenarnya bisa dibilang kayak kepekaan atau kesensitivitasan, ya pokoknya itulah, ke pokoknya kalau misal harganya berubah tuh langsung berubah banget gitu loh si permintaannya. Kalau misal harganya naik langsung turun banget kuantitasnya, terus kalau harganya turun langsung naik banget kuantitasnya kayak gitu. Nah, itu tuh jadi kayak benar-benar berpengaruh banget sih perubahan harga terhadap kuantitas barangnya gitu. Nah, sekarang kita lihat nih kira-kira mana yang menyebabkan suatu barang itu jadi elastis. By the way, kalau misalnya muka aku agak-agak nge-lag itu nggak apa-apa ya, soalnya emang sinyalnya lagi jelek, tapi yang penting suaranya jelas ya guys. Nah, sekarang kita lihat ya dari opsi A. Opsi A ini semakin sedikitnya jumlah barang substitusi. Substitusi itu kan pengganti ya. Jadi dia itu memilih antara satu barang dengan barang yang lainnya yang saling menggantikan. Misalnya ayam sama sapi gitu, itu kan saling menggantikan ya. Kalau misalnya nggak makan ayam, dia bisa pilih sapi. Kalau nggak pilih sapi, dia bisa pilih ayam gitu. Nah, kalau misalnya si penggantinya ini sedikit, misalnya tadi ayam itu tidak bisa digantikan misalnya sama sapi, misalnya sapi itu bukan daging gitu ya, misalnya sapi itu sayur gitu misalnya. Nah, karena si ayam ini nggak ada lagi pengganti, dia mau nggak mau harus pilih ayam aja gitu, nggak ada opsi daging yang lain, dia cuma ada ayam doang. Nah, karena opsinya itu sedikit atau penggantinya itu nggak ada, maka mau nggak mau dia akan beli barang tersebut walaupun harganya itu misalnya lagi berubah sangat drastis gitu. Jadi si harga ini nggak berpengaruh terhadap ayam ini. Kenapa? Karena nggak ada penggantinya lagi gitu. Jadi mau nggak mau dia bakal beli barang itu walaupun harganya misalnya lagi mahal-mahalnya. Nah, berarti kalau dia harganya ini tidak berpengaruh, maka disebutnya inelastis. Jadi dia lawannya dari elastis ya. Jadi harga tuh nggak berpengaruh untuk barang yang inelastis gitu. Nah, terus yang B nih, yang B juga dia kan kebutuhan pokok kayak misalnya nasi gitu. Berarti kalau beras itu harganya lagi tinggi-tingginya, misalnya lagi curah hujannya lagi nggak stabil dan lain-lain, itu kan mau nggak mau kita tetap beli ya, karena kan kebutuhan pokok gitu. Jadi kebutuhan pokok ini termasuk yang inelastis juga, karena nggak berpengaruh gitu perubahan harganya terhadap permintaan yang kita minta. Nah, kebutuhan pokok ini sama juga kayak di opsi D, pentingnya barang tersebut bagi konsumen karena penting banget dan karena kebutuhan pokok, jadi mau nggak mau tetap beli gitu walaupun harganya lagi nggak stabil gitu. Jadi dia termasuk yang inelastis juga. Terus yang C itu semakin pendeknya periode waktu. Nah, periode waktu di sini itu maksudnya nggak ada periode waktu yang lumayan panjang biar si konsumennya ini mencari opsi lain gitu. Jadi kayak udah terpaksa harus beli saat itu juga karena pendek gitu periode waktunya. Jadi mau nggak mau dia beli barang tersebut karena dia tidak bisa mencari informasi barang penggantinya atau misalnya cari di toko lain yang harganya lebih murah atau dan sebagainya gitu. Jadi karena periode waktunya ini sangat pendek, mau nggak mau dia akan beli pada tingkat harga berapapun. Berarti dia itu tetap inelastis juga gitu. Nah, kalau elastis ya kebalikannya. Dari opsi A nih, sedikitnya jumlah barang substitusi. Berarti kalau elastis harus banyak barang substitusinya yang elastis. Terus yang B gitu ya, kebutuhan pokok sama penting. Berarti semakin nggak penting di barang gitu ya, semakin dia itu sekunder gitu. Berarti dia termasuk yang elastis. Terus juga yang opsi C kebalikannya, kalau misalnya pendeknya periode waktu itu dia inelastis, maka semakin panjang periode waktu, itu semakin elastis. Jadi jawabannya yang E ya, karena yang E ini lawannya dari opsi A gitu. Semakin banyak jumlah barang substitusi. Karena banyak penggantinya, maka dia akan cari yang paling menguntungkan dari banyak opsi itu gitu.
Ini udah bisa kita lanjut belum nomor satu? Kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh ditanya lagi. Cuman kalau uh, mau minta diulang, itu nanti nonton videonya aja ya. Karena kan nanti bisa ditonton lagi. Ini udah bisa kita lanjut belum? Oke, kita lanjut ya. Kita nomor 2. Nah, nomor 2 ini salah satu yang gampang sebenarnya, cuman dia itu agak tricky ngerjainnya. Nah, di sini tuh Amri menginginkan nilai yang sempurna dalam ujian matematika. Sayangnya selama ini dia tidak cukup pandai di bidang kuantitatif. Sementara itu, waktu belajarnya pun banyak tersita oleh kerja sambilannya sebagai penjaga toko. Dalam ilmu ekonomi, situasi Amri ini mencerminkan titik-titik. Nah, sekarang kita lihat dulu ya dari opsinya. Kira-kira yang mana sih yang kemungkinan gitu dikaitin sama kasus ini. Opsi A, kondisi kelangkaan atau scarcity. Nah, sebenarnya kelangkaan ini tuh timbul akibat kebutuhan yang lebih banyak daripada alat pemuasnya. Misalnya nih, kayak tadi dia tuh kan pengen belajar, tapi uh, dia nilainya jelek, tapi dia juga nggak punya banyak waktu untuk belajar gitu. Dari situ tuh ada kelangkaan. Tapi apakah jawabannya ini mencerminkan situasi? Belum tentu. Jadi kita di sini lihat dulu aja ya pengertian-pengertiannya. Terus yang B nih, kondisi optimal. Nah, kalau optimal dia itu tidak bingung. Jadi dia kayak ya udah seberapa banyak waktu yang dia butuhkan dan yang dia punya dalam kondisi yang optimal. Jadi nggak ada yang perlu dikorbanin. Jadi B ini udah pasti salah ya karena nggak sesuai sama kasus yang disoal. Lanjut kondisi trade off. Nah, trade off ini tuh hampir mirip sama kondisi optimal. Bedanya kalau trade off itu dia udah memilih, terus akhirnya ada yang dikorbankan. Jadi gimana ya? Dari sekian pilihan yang ada, dia tuh sudah memilih gitu, sudah terjadi pertukaran dari apa yang dia pengen kerjakan dan apa yang dia punya waktunya gitu. Bingung gak sih sama kalimatnya? Tapi intinya dia tuh sudah menentukan pilihannya. Berarti itu udah ada kondisi trade off. Nah, tapi di soal ini tuh belum terjadi ya. Dia belum tentu nih milih bakal next sambilan atau dia bakal belajar kuantitatif gitu. Jadi ini belum tentu nih di soalnya ini dia trade off karena belum tentu dia sudah terjadi pemilihan gitu. Nah, lanjut lagi di kondisi non equilibrium. Nah, kalau ini sebenarnya aku kurang tahu ya ini tuh ada enggak di ilmu ekonominya, cuman setahu aku kalau equilibrium itu kan kayak keseimbangan ya. Berarti dia itu harusnya ada ya ada keseimbangannya, sedangkan di soal ini kan nggak ada ya karena nggak ngomongin tentang demand sama supply gitu. Jadi menurut aku ini nggak masuk nih opsi D sama soal, jadi langsung dicoret aja. Nah, berarti antara kita tuh pilih opsi A, yang opsi A ini dia ada kelangkaan, atau yang gitu, masalah pilihan atau choice. Kalau menurut aku, yang paling tepat itu yang Kenapa? Karena di sini tuh kita nggak disebutin gitu, dia punya berapa banyak waktu, dia cuma dikasih pilihan gitu. Di sini tuh masalah pilihan antara dia memilih belajar kuantitatif atau dia memilih untuk stay kerja di sambilannya. Jadi dia nggak bilang kayak dia punya banyak impian tapi waktunya sedikit misalnya. Itu kan baru masalah kelangkaan. Tapi di sini tuh lebih di point out kalau dia tuh harus memilih antara belajar matematika di bidang kuantitatif atau tetap kerja di sambilannya gitu. Jadi menurut aku sih ini yang paling tepat ya itu yang opsi E, walaupun ini agak-agak mirip-mirip dari opsinya, cuman paling tepat kalau menurut aku yang E gitu. Nah, tapi kalau simak itu kan karena nggak ada kunci jawabannya, jadi mungkin bakal ada perbedaan pendapat gitu antara orang yang mengerjakan karena nggak ada yang benar-benar tepat gitu. Tapi kalau menurut aku ini yang paling mendekati itu yang E. Nah, sampai sini dulu kita bisa lanjut nggak ke nomor selanjutnya? Atau mungkin masih ada pertanyaan dulu mengenai ini? Contoh trade off itu kalau dia udah memilih, jadi dia kayak dia punya kelangkaan, terus karena dia punya kelangkaan waktu, dia harus memilih, dia punya choice gitu kan untuk memilih kira-kira dia mau belajar matematika atau dia mau kerja sambilan. Nah, kalau misalnya dia udah memilih, baru masuk ke kondisi trade off gitu. Trade off ini dia udah akhirnya meluangkan waktunya, misalnya berapa persen belajar kuantitatif, berapa persen dia jaga toko gitu, atau misalnya sama sekali keluar gitu ya dari tokonya dan akhirnya dia benar-benar 100% belajar matematika, dan itu tuh udah termasuk trade off. Jadi trade off ini
udah memilih gitu loh, akhirnya dia pilih yang mana gitu. Nah, tapi kan di cerita ini dia belum memilih kan, dia cuman kayak nyebutin aja gitu, kondisinya kayak gimana, nggak disebutin kalau dia udah memilih. Nah, kalau equilibrium itu tadi yang udah aku sempat bilang juga, kalau aku tuh nggak tahu ini tuh ada di ilmu ekonomi atau enggak. Setahu aku sih nggak ada ya kalau misalnya di ilmu ekonomi, maksudnya bukan di ekonomi secara keseluruhan. Jadi si equilibrium ini biasanya dikenal itu kalau lagi ngomongin kepuasan konsumen atau lagi ngomongin kepuasan produsen gitu. Terus juga lagi ngomongin keseimbangan pasar gitu. Itu biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di ilmu ekonominya secara teoritis kalau nggak salah itu nggak ada yang equilibrium gini. Jadi itu udah langsung dicoret aja. Iya, trade off tuh kayak dia meninggalkan salah satunya. Jadi pokoknya kayak untuk menambah sesuatu dia harus menurunkan yang sesuatu. Iya, mengorbankan. Jadi pas udah kondisi trade off, nanti dia itu akan menimbulkan biaya yang dikorbankan, disebutnya sebagai opportunity cost. Jadi kondisi trade off itu dia sudah memilih nih yang mana. Nanti akhirnya yang nggak dia pilih itu termasuk ke dalam biaya yang dikorbankan atau opportunity cost. Gitu. Iya benar kok yang pas udah milih. Kita lanjut lagi ya ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini juga selalu keluar dari 803 sampai sekarang 807. Jadi ini harus hati-hati juga yang ngerjainnya. Di sini tuh dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan perusahaan menjadi satu dengan kurva titik-titik. Nah, kita harus tahu dulu nih, di pasar persaingan sempurna itu kurvanya seperti apa. Nah, kurvanya itu horizontal, di mana price sama dengan demand, sama dengan MR atau marginal revenue, sama dengan AR atau average revenue gitu. Jadi kalau misalnya ditanya di soal itu, kurva permintaan itu demand ya, kurva permintaan ini tuh sama dengan apa, ya dia akan sama dengan P, sama dengan MR, sama dengan AR gitu. Sama dengan harga, sama dengan tambahan, marginal itu tambahan ya, tambahan pendapatan atau tambahan penerimaan, sama dengan juga rata-rata dari penerimaannya gitu. Sekarang kita tinggal cari aja nih dari opsi A sama opsi E ini kira-kira mana yang memenuhi persamaan yang di atas gitu. Nah, di opsi A pendapatan rata-rata itu kan AR ya. Jadi benar ya dia sama kayak permintaan. Tapi di opsi A ini dia bilangnya sama pendapatan total juga, di mana pendapatan total itu disingkatnya TR. TR tuh nggak ada ya di persamaan di atas, jadi kita langsung coret aja. Lanjut lagi nih ke opsi B. Opsi B ini pendapatan marginal atau MR. Nah, ini kan benar ya, ada di persamaan di atas, maka dia itu benar. Dan yang satu lagi, pendapatan rata-rata. Pendapatan rata-rata juga itu AR, ada di persamaan yang di atas, maka dia benar juga gitu. Jadi yang paling tepat itu yang B. Sekarang kita lanjut nih ke opsi C. Opsi C itu pendapatan marginal, MR, benar ya, ada di persamaan di atas, tapi dia sama TR lagi nih, sama pendapatan total, makanya dia salah. Terus lanjut lagi opsi D. Opsi D ini biaya rata-rata atau AC. Nah, ini tuh nggak ada ya di persamaan di atas, maka kita coret lagi. Dan yang terakhir biaya tetap atau fixed cost. Nah, ini juga nggak ada di persamaan di atas, makanya kita langsung coret juga. Jadi jawaban yang paling tepat yang B. Gitu. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai kita cepet-cepet nih ngerjainnya terus kita langsung jawab aja opsi A gitu. Padahal opsi A ini dia sama TR bukan sama MR gitu. Sampai sini dulu ada yang punya pertanyaan atau kita bisa lanjut? Iya, marginal itu tambahan ya. Udah bisa kita lanjut belum? Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini juga menurut aku benar-benar gampang banget. Kenapa? Karena ini tuh termasuk ke dalam materi pendapatan nasional. Nah, di pendapatan nasional itu kita mengenal 3 pendekatan untuk menghitung PDB. Pendekatannya itu ada yang pengeluaran, ada yang penerimaan, sama ada yang produksi. Kalau misalnya produksi itu dihitungnya dari nilai tambah gitu ya, dari hasil produknya dikurangi dengan nilai awalnya, itu yang produk pendekatan produksi. Terus yang kedua itu penerimaan. Kalau yang penerimaan ya udah pasti dari nama pendekatannya aja kan penerimaan ya, berarti tinggal kita jumlahin aja yang tergolong terhadap penerimaan gitu. Nah, penerimaan itu ada
4 ya, ada 4 golongan yang disebut sebagai penerimaan. Dia bisa dari upah, bisa juga dari bunga, terus bisa juga dari biaya sewa. Maksudnya biaya di sini itu adalah kita menyewakan gedung misalnya, itu kan termasuk dalam penerimaan juga. Dan yang terakhir itu profit atau laba dari perusahaan gitu. Itu yang penerimaan. Tapi di soal ini tuh dia nanyanya yang pengeluaran. Pengeluaran itu disingkatnya CIGXM. I-nya ini perhatiin ya, I-nya itu yang I besar. Kalau misalnya yang I kecil itu di penerimaan, interest tadi bunga gitu. Nah, kalau misalnya di pengeluaran dia itu I-nya yang besar, CIGXM. Nah, CIGXM ini apa? Itu sebenarnya udah aku jabarin juga ya di atas ini di tabelnya. C itu adalah konsumsi atau consumption. Berarti si konsumsi yang di tabel ini paling bawah itu dia ditambahin ya, benar. Karena kita pakai pengeluaran pendekatannya. Makanya di sini aku highlight-nya warna ungu, 18.000. Terus ditambah lagi sama I-nya itu apa? I-nya itu adalah investasi, bukan interest ya, investasi. Makanya di sini 7.500-nya pun aku highlight warna ungu, karena dijumlahin juga. Terus ditambah lagi sama G. G itu apa? G itu adalah government atau pengeluaran pemerintah yang di atas nih. Kayak aku highlight juga warna ungu 4.500. Terus ditambah sama dalam kurung X min M. Berarti X-nya ditambah, M-nya dikurangin. X itu apa? X itu adalah ekspor gitu. Karena kan kalau ekspor itu dia bentuknya positif ya, kita mengirim barang gitu ke luar negeri. Berarti dia itu menguntungkan kita. Makanya dia disebutnya X gitu. Kalau misalnya impor dia M disingkatnya. Nah, karena impor itu dia dikurangi, maka tandanya ini aku highlight warna merah gitu. Ya udah yang ungu kita tambahin, yang merah kita kurangin. Itu totalnya jadi ini ya 36.000 gitu. Nah, sekarang kita lihat nih dari yang lain, dari data-data yang kita pakai. Di sini di atas ada penerimaan. Penerimaan itu kan macam-macam ya. Dia bisa penerimaan upah, dia bisa penerimaan sewa, bunga, dan lain-lain itu, tapi termasuknya ke pendekatan penerimaan. Kita nggak pakai data itu, karena kan kita pakainya yang pengeluaran. Jadi kita langsung coret nih penerimaan. Terus ada lagi nih di sini bunga modal. Bunga modal pun nggak dipakai, karena dia termasuk ke pendekatan penerimaan, yaitu interest tadi. Itu adalah bunga. Gitu. Jadi coret juga. Terus yang selanjutnya ada penerimaan upah atau wage gitu. Nah ini juga kita nggak hitung. Kenapa? Karena dia termasuk pendekatan penerimaan gitu. Jadi nggak dipakai datanya. Jadi kita pakainya ada di rumusnya aja ya. Kalau misalnya kita pakai pendekatan pengeluaran, pakai rumus pengeluaran. Kalau kita pakainya pendekatan penerimaan, hitungnya yang WRIP tadi gitu. Sampai sini dulu udah bisa dilanjut belum? Boleh dijawab di chat. Kalau misalnya udah bisa, kita next lagi. Oke, gampang ya, ini angkanya juga nggak terlalu susah, terus tinggal ditambah kurang doang. Nah, selanjutnya ini mungkin, ini juga gampang. Maaf ya kalau aku bilangnya gampang semua, mungkin karena udah ngerjain, cuman kalau lagi ujian mungkin rasanya susah. Tapi ini tuh kayak informasinya jarang diketahui banyak orang, dan ini kadang nggak diketahui banyak orang, terus nggak ada juga di materi yang diprioritasin gitu, biasa di SBMPTN. Jadi kadang ini suka miss gitu informasinya tentang ini. Cuman ini tuh sebenarnya gampang banget kalau kita udah ngerjain soal ini, terus kayak nanti ketemu lagi soal kayak gini, kita pasti udah bisa kerjain. Nah, lihat di sini keuntungan atau kerugian bagi investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk surat berharga antara lain ada dividen, kupon, capital gain, sama capital loss gitu. Jadi dari opsi 1 sampai 4 ini sebenarnya itu adalah keuntungan atau kerugian bagi investor yang menanamkan modalnya. Nah, masalahnya modal itu dia ada banyak macamnya, ada yang saham, ada yang obligasi, dan lain-lain gitu ya. Ada macam-macam. Nah, sekarang yang ditanya di soal itu keuntungan kalau dia itu pegang obligasi gitu. Nah, itu tuh jawabannya apa? Nah, ini aku mau jelasin juga nih ya tentang gain sama loss, bedanya apa. Sekarang kita cek dulu dari opsi 1. Nah, kalau yang satu ini dividen, itu tuh adalah pembagian keuntungan gitu. Jadi kayak laba dari perusahaannya, dia bakal dikasih ke pemegang saham. Jadi nanti misalnya, ini kalau misalnya aku salah, mohon dikoreksi aja karena aku nggak main saham. Tapi setahu aku kalau dividen tuh misalnya dia itu pegang
5% sahamnya, maka dia akan dapat 5% dari keuntungan perusahaan itu. Tapi bukan hanya keuntungan, tapi kalau kerugian pun dia bakal bayar kerugian itu gitu. Misalnya ya hanya sebesar dia punya nilai saham, kalau dia punyanya 5%, berarti keuntungan atau kerugiannya pun dapatnya 5% gitu. Nah, terus yang kedua nih ada kupon. Nah, kalau kupon itu dia yang obligasi. Cuman untuk spesifik penjelasannya boleh dibaca aja di Google karena aku juga nggak paham banget ya tentang pasar modal ini. Terus kita lanjut lagi nih ke capital gain. Kalau obligasi itu kayak surat utang gitu deh kalau nggak salah. Jadi kayak tentang surat-surat gitu. Ini masuknya pasar modal. Jadi sebenarnya kan pasar tuh ada dua ya, pasar input sama pasar modal. Pasar output sama pasar modal. Tapi kita tuh nggak dibiasain belajar pasar modal di SBMPTN sama di ujian-ujian biasanya. Kita biasanya cuma belajarnya pasar monopoli, pasar oligopoli, dan lain-lain. Itu kan pasar output. Kita nggak dibiasain belajar pasar input atau pasar modal. Jadi kita mungkin kurang familiar gitu sama soal kayak gini. Nah, terus obligasi itu meskipun perusahaan laba rugi tetap dapat keuntungan sesuai perjanjian. Sebenarnya aku kurang tahu ya kayak gimana sistemnya. Nanti bisa dibaca aja. Cuman sebenarnya kalau kita udah tahu nih satu itu salah, bisa kita coret aja nih opsi A, B, dan C. Opsi A, B, C ini udah langsung kita coret. Jadi tinggal opsi D sama opsi E. Jadi kita tinggal tahu nih opsi 3 sama 4 ini kira-kira mana yang termasuk ke dalam keuntungan. Nah, kalau yang capital gain itu adalah yang menguntungkan. Jadi misalnya gini, kita beli saham atau beli obligasi seharga, ini misal aja ya, misalnya harganya itu 5.000. Nah, terus 5.000 ini, terus nanti besoknya nih, kan kalau saham tuh dia naik turun yang nggak selalu stabil. Nah, ini bukan di saham dong ya, di seluruh pasar modal. Si angkanya itu misalnya jadi 7.000 gitu ya harganya. Nah, di situ tuh ada capital gain yang awalnya kita beli 5.000, ternyata sekarang sudah dinilai 7.000. Berarti kita tuh ada gain 2.000 gitu. Nah, tapi kalau capital loss yang kita misalnya beli 5.000, tiba-tiba harganya jadi 4.000, berarti kita loss 1.000 gitu. Itu sih setahu aku kalau misalnya gain sama loss. Nah, berarti yang termasuk keuntungan itu yang capital gain kan, karena dia itu harganya lebih besar daripada yang kita beli. Kita beli 5.000, dijualnya tiba-tiba adanya 7.000 gitu. Bukan tiba-tiba sih, tapi ya emang ada sistemnya gitu ya. Nah, kalau yang loss itu yang turun dari harga beli kita. Kalau misalnya tadi kita belinya 5.000 jadi 4.000, berarti dia capital loss 1.000 gitu. Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang 2 sama 3 ya, karena 2 itu adalah di obligasi, kupon, sama capital gain. Itu dia tadi selisih yang positif gitu, selisih positif dari apa yang kita beli. Itu maksudnya gain. Nah, sampai sini dulu bisa dilanjut nggak? Atau masih ada pertanyaan mengenai soal ini? Oke, ini ada yang private chat udah paham. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, nomor 6. Nomor 6 ini sebenarnya agak-agak permintaan penawaran, tapi disambungin sama kasus beneran gitu ya. Di sini tuh yang menjadi penyebab para akuntan umumnya mempunyai penghasilan lebih besar dari sopir. Nah, jadi si akuntan ini tuh kenapa sih penghasilannya lebih besar dari sopir? Bukan karena kalau akuntan harus belajar akuntansi dulu ya, bukan harus S1 dulu, S2 gitu. Tapi di sini lebih ke hubungan antara permintaan sama penawaran gitu. Nah, sekarang kita lihat ya dari opsi A. Opsi A ini akuntan lebih efisien dari sopir. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lagi ngebandingin profesi, itu tuh pasti sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya. Maksudnya gini, walaupun emang akuntan itu dianggap lebih tinggi gitu ya, kayak harus S1, harus S2 misalnya dan lain-lain. Sedangkan sopir yang nggak membutuhkan kemampuan lebih gitu, yang penting dia bisa bisa jalanin mobil, dia bisa jadi sopir gitu. Tapi yang disebut efisien ini semua semua profesi itu punya efisiensi masing-masing gitu. Apalagi ini kan akuntan sama sopir hal yang berbeda ya, bukan hal yang sama gitu. Jadi dia itu nggak bisa disebut mana yang lebih efisien. Terus opsi B,
akuntan memberikan pelayanan lebih dibandingkan sopir. Nah, ini juga sama. Sekarang gini, kalau misalnya di dunia ini nggak ada sopir, apakah akuntan ini bisa bekerja? Belum tentu, karena kita itu profesinya saling membutuhkan satu sama lain. Jadi nggak ada yang disebut pelayanan lebih. Terus opsi C, jumlah akuntan lebih sedikit daripada jumlah sopir. Nah, ini sebenarnya bisa dibilang iya. Kenapa? Karena untuk menjadi akuntan itu kan kita harus sekolah dulu ya di perguruan tinggi atau misalnya sekolah akuntan gitu. Sedangkan kalau sopir kan kita lulus SMA terus bikin KTP, bikin SIM juga bisa langsung jadi sopir kan sebenarnya. Tapi nggak menjawab pernyataan ini, pertanyaan ini kalau kenapa penghasilan akuntan ini lebih besar gitu. Walaupun emang iya akuntan itu jumlahnya pasti lebih sedikit dibandingin sopir karena kan akuntan lebih jarang ya dibandingin sopir. Kalau sopir kan semua orang bisa jadi sopir gitu kan. Tapi ini kurang tepat. Nah, sekarang kita lihat lagi ke opsi D ya. Ketersediaan akuntan lebih langka dibandingkan dengan permintaan terhadap layanan mereka. Nah, ini tuh benar. Kenapa? Karena di sini tuh memperlihatkan hubungan langsung antara jumlah akuntannya sama permintaannya gitu. Nah, kenapa sih penghasilan akuntan ini tuh besar? Karena ya yang diminta sama yang ditawarkannya ini jumlahnya berbeda gitu. Si akuntan ini tuh jumlahnya langka dibandingin dengan yang memintanya gitu. Paham nggak sih maksudnya? Jadi kayak jumlah akuntan itu nggak banyak dan nggak bisa memenuhi semua kebutuhan perusahaan sebagai akuntan. Makanya nanti dia akan berlomba di angka gaji-gaji akuntan gitu. Sedangkan kalau sopir kan semua orang bisa ya jadi sopir. Jadi nggak begitu besar ininya apa namanya gajinya karena semua orang bisa ya udah semua orang bisa belajar nyetir dan bisa jadi sopir gitu. Jadi di sini yang paling tepat hubungan itu yang di opsi D antara ketersediaan akuntannya terhadap permintaan layanan akuntan. Gitu. Sekarang kita lihat opsi E, jumlah jam kerja akuntan lebih lebih lama dibandingin jumlah jam kerja sopir. Nah, sebenarnya ini enggak juga ya, karena bisa aja ada sopir yang kerjanya lebih banyak gitu. Biasanya kan kalau akuntan tuh kerjanya di jam kantor gitu ya, jam 8 sampai jam 4 gitu atau tergantung perusahaannya masing-masing. Cuman kalau sopir kan bisa aja dia kerjanya lebih banyak gitu karena dia nyari orderan atau dan sebagainya. Makanya dia itu belum tentu jawabannya. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kalau disambungin sama lulusan akuntan yang belum dapat pekerjaan gimana Kak? Nah, sebenarnya iya bisa juga karena kan kita bisa lihat ya kalau misalnya masih banyak pengangguran gitu, masih bisa dilihat penganggurannya banyak gitu dibandingin dibandingin penganggurannya itu kan berarti orang yang melamar kerja, tapi si lapangan pekerjaannya itu sedikit. Nah, itu tuh sebenarnya bisa aja, cuman karena di soal ini tuh dia ngomonginnya penghasilannya itu lebih besar, maka kita langsung hubunginnya ya quantity demand sama price demand-nya aja gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yang D gitu deh. Tapi sebenarnya banyak ya faktor kenapa akuntan ini penghasilannya besar. Mungkin karena besarnya tanggung jawab juga. Kalau sopir kan kayak yaudah dia tinggal jalanin mobil. Kalau misalnya akuntan kan dia dikaitin sama hukum juga. Terus kalau dia salah tulis dia bisa dipenjara dan lain-lain gitu. Jadi mungkin karena bigger responsibility pasti gede juga gajinya gitu. Ini bisa kita lanjut ya. Nah, nomor 7 ini ngomongin tentang perdagangan internasional dalam bentuk hambatan. Nah, jadi hambatan ini dilakukan untuk menurunkan impor gitu. Nah, di dalam perdagangan internasional kan pasti kita berusaha untuk menurunkan impor, tapi ingin memperbesar ekspor ya, karena biar menguntungkan untuk kita. Nah, di dalam upaya untuk menurunkan impor ini, yaitu ada dua jenis hambatan. Hambatannya itu ada yang hambatan tarif sama hambatan non tarif. Bedanya apa? Kalau yang tarif itu dia yang pakai persentase yang kita bayar sesuatu gitu. Kita bayar pajak, bayar bea dan lain-lain gitu. Dia yang hambatannya tarif. Tapi kalau yang hambatan non tarif itu selain ngomongin tentang apa yang kita bayar. Jadi misalnya diseleksi nih kira-kira barang yang benar-benar berguna untuk diimpor itu yang mana, terus kayak mutunya gimana, apakah semua barang bisa masuk atau enggak gitu.
Nah, kalau misalnya dilakukan hambatan non tarif tadi ngomongin tentang mutu, itu nggak semua barang bisa masuk ke Indonesia misalnya ya. Jadi nggak semua barang itu bisa masuk, makanya impornya juga bakal turun gitu angkanya. Berarti yang jawaban yang benar itu yang ketentuan standar mutu produk ya, karena kalau kita lihat dari opsi yang lain, bea masuk sama pajak ekspor ini agak mirip, cuman kalau bea masuk itu yang impor, pajak ekspor itu yang keluar. Kita nggak mungkin menghambat ekspor ya, karena kan kita malah pengen menguntungkan. Berarti yang pajak ekspor ini udah pasti salah. Terus kalau bea masuk, dia termasuknya hambatan tarif, makanya dia juga salah nih yang A. Terus subsidi produk pertanian ini nggak ada hubungannya ya sebenarnya sama impor ekspor, karena kalaupun kita pertaniannya itu meningkat, belum tentu kita lakukan ekspor. Itu bisa aja kita konsumsi aja buat kita gitu. Kalau kuota impor itu hambatan non tarif, Kak. Kuota impor, iya, termasuknya hambatan non tarif. Kenapa? Karena nggak ada yang perlu dibayar. Jadi dia cuma membatasi gitu loh. Jadi kan non tarif, jadi tidak menarifkan apapun. Walaupun di situ ada persentase angka kuantitas yang bisa masuk barangnya, tapi dia termasuk ke yang non tarif. Udah bisa kita lanjut belum? Terus pelatihan SDM ini juga nggak nyambung ya sama perdagangan internasional. Masa perdagangan internasional orang, kan nggak mungkin ya kita jual beli sumber daya manusia. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini salah satu alasan yang menyebabkan struktur pasar monopoli ini tidak efisien dari sudut pandang pengalokasian sumber daya dalam masyarakat adalah titik-titik. Nah, sebenarnya dari opsi A sampai opsi E ini dia benar, dia tuh maksudnya termasuk ke dalam pasar monopoli. Kalau monopoli itu kan satu penjual ya, satu penjual tapi banyak pembelinya. Nah, ini tuh dari opsi A sampai E itu benar gitu menjelaskan tentang pasar monopoli. Tapi di sini tuh yang kita mau jawab itu mengenai sudut pandang pengalokasian sumber daya. Nah, kita lihat nih dari opsi A. Tidak adanya persaingan, tidak ada persaingan benar ya, karena kan penjualnya cuma satu, jadi ya emang nggak ada persaingan apa-apa gitu. Nah, berarti yang A ini kurang tepat. Kenapa? Karena nggak ngomongin alokasi sumber daya. Kita cuma ngomongin jumlah penjualnya aja gitu, nggak ada persaingan. Terus kita lanjut nih ke opsi B, munculnya dead weight loss. Dead weight loss ini adalah biaya yang muncul karena tidak berada pada posisi yang equilibrium. Nah, ini aku kasih sumber. Ini dari ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis Bung Hatta, Credit to them. Kalau di sini tuh bilang debt weight loss ini serupa dengan penetapan pajak, hanya saja hal tersebut dilakukan oleh produsen monopoli. Jadi si debt weight loss ini bukan hanya bisa timbul dari produsen monopoli, tapi bisa timbul dari penetapan pajak dari pemerintah. Terus juga nih bisa dilihat kenapa sih monopoli ini bisa disebut sebagai timbulnya debt weight loss. Nah, di sini tuh karena di pasar monopoli itu price lebih besar dibandingkan MC. Nih ya, di sini ada debt weight loss menunjukkan inefisiensi pada pasar monopoli karena pada saat itu produsen menetapkan harga di atas marginal cost gitu. Nah, si di monopoli itu kan price-nya lebih besar daripada MC nih. Di sini kita bisa lihat nih kurvanya. Kalau di sini tuh ada yang diarsir nih, yang di tengah ada biaya kerugian yang nggak timbul ke siapa-siapa atau disebutnya debt weight loss. Jadi dia nggak tahu kemana gitu biayanya. Nah, itu tuh terlihat gitu dari kurva monopoli, dari kurva di pasar monopoli. Makanya si monopoli ini dia akan menimbulkan debt weight loss tadi gitu. Iya, equilibrium itu keseimbangan pasar. Kan kalau misalnya keseimbangan pasar itu kan udah ini ya, ada perpotongan antara permintaan sama penawaran. Nah, sedangkan di sini kan penawarannya itu hanya datang dari satu produsen, sehingga nanti itu posisinya nggak ada di equilibrium gitu. Jadi dia membentuk yang baru dengan gambar kurvanya yang kayak gini, dan akhirnya nanti ada biaya kerugian yang nggak tahu timbulnya ke siapa gitu. Itu disebut sebagai debt weight loss gitu. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa adanya inefisiensi pada pasar monopoli atau benar nih memenuhi soalnya, yaitu adalah sudut pandang pengalokasian sumber daya di masyarakat gitu. Jadi jawabannya yang benar itu yang B. Nah, sekarang kita cek lagi ya opsi yang lain.
Opsi C, terbatasnya jumlah output di pasar. Ini benar juga ya, karena kan perusahaannya cuma satu, berarti otomatis bakal terbatas gitu jumlah outputnya. Sedangkan kalau penjualnya itu ada banyak, dia bakal banyak banget opsi pilihan, bakal banyak banget juga jumlah outputnya. Nah, tapi tidak menjawab pengalokasian sumber daya tadi. Sekarang kita cek lagi opsi D, tidak adanya barang pengganti. Nah, itu juga sama ya kayak opsi C, terbatasnya gitu. Karena dia itu terbatas, maka nggak ada penggantinya, itu juga benar. Terus yang terakhir, tingginya harga barang. Nah, karena tadi tidak ada barang pengganti, kalau misalnya tadi kan yang di awal-awal udah kita bahas ya, kalau misalnya nggak ada barang pengganti atau substitusinya sedikit, dia itu termasuk barang yang apa? Kalau nggak ada barang pengganti, inelastis kan. Nah, karena barang itu inelastis atau harga itu tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan, maka produsen ini cenderung untuk menaikkan harganya. Makanya nanti harga ini bakal tinggi. Bisa dilihat kalau misalnya kita lagi belajar sejarah ya di VOC gitu dulu. Harga-harga rempah itu tinggi-tinggi. Tapi si tinggi harga barang ini tuh bukan dari produsen lokalnya, bukan dari petaninya, tapi dinaikin harganya sama VOC sebagai perusahaan yang memonopoli rempah-rempah gitu. Makanya tingginya harga barang ini pun bisa menunjukkan bahwa di situ tuh ada pasar monopoli. Cuman dia itu tidak memperlihatkan sudut pandang pengalokasian sumber daya. Jadi kalau misalnya pengalokasian sumber daya, dia pasti lagi ngomongin equilibriumnya atau keseimbangan pasarnya. Makanya nanti timbulnya D flat loss gitu. Udah bisa dilanjut belum yang ini? Kalau misalnya udah boleh dicek. Oke, udah bisa ya. Lanjut lagi nomor 9. Nah, nomor 9 ini kebijakan moneter ya di sini di soalnya. Beberapa kebijakan dilakukan oleh Bank Indonesia adalah bla bla bla. Di sini ada opsi 1, 2, 3, 4, dan 5. Saya kita baca dulu soalnya. Kebijakan di atas yang dapat mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat adalah titik-titik. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih kebijakan itu ada apa. Kebijakan itu ada dua. Ada yang moneter dan ada yang fiskal. Kalau yang fiskal, dia itu dari pemerintah dalam bentuk APBN, gitu. Misalnya pajak, subsidi, dan lain-lain, gitu ya, pengeluaran negara. Tapi yang kedua itu yang kebijakan moneter. Kalau yang moneter, dia yang dari bank sentral. Kebijakannya ada banyak ya, di sini kan ada 1-5 nih. Nah, dari kebijakan moneter ini yang dilakukan oleh bank sentral, dia itu ada dua sifat dari kebijakan moneter tersebut. Ada yang sifatnya kontraktif dan ada yang sifatnya ekspansif. Kalau yang sifatnya itu kontraktif, dia itu yang berusaha untuk mengatasi inflasi atau berusaha untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kebalikannya, kalau yang ekspansif itu dia yang berusaha untuk mengatasi deflasi atau berusaha untuk menambah jumlah uang beredar. Berarti kalau di soal ini kita ditanyanya itu dapat mengurangi jumlah uang beredar, berarti kita itu mau mengatasi inflasi atau kita mau ngomongin moneter yang kontraktif gitu sifatnya. Makanya kita tinggal cari nih dari opsi 1 sampai 5 kira-kira mana yang kontraktif gitu ya. Sekarang kita lihat nih dari opsi 1. Pada awal bulan Februari 2009, si Bank Sentral ini mengeluarkan SBI. SBI ini adalah surat berharga negara ya, atau surat berharga Indonesia dengan pecahan berapa nih? 100 juta ya? Iya sih, iya 100 juta yang akan dijual ke pasar uang dalam bulan tersebut. Nah, sebenarnya tanpa kita hafalin, sebenarnya kita bisa logikain aja gitu. Di sini tuh Bank Sentral menjual surat berharga sebesar 100 juta. Nah, kalau misalnya bank sentral ini menjual 100 juta, pasti ada yang beli kan? Nah, si yang beli ini siapa? Yang beli ini adalah masyarakat. Nah, kalau misalkan masyarakat ini membeli 100 juta, otomatis mereka akan mengeluarkan uangnya 100 juta dan disetorkan ke bank sentral, ya enggak? Misalnya gini, aku sebagai bank sentral, kalian sebagai masyarakat. Nah, karena aku mengeluarkan surat berharga sebesar 100 juta, nanti kalian kasih uang ke aku 100 juta. Nah, akhirnya uang beredar di masyarakat itu akan berkurang sebesar 100 juta gitu. Nah, berarti dia benar ya berusaha untuk mengurangi jumlah uang beredar gitu dengan cara menjual surat berharga negara. Berarti satu benar. Nah, lawannya dari menjual itu kan membeli. Misalnya, tadi kan aku udah jual tuh
surat berharganya seharga 100 juta. Nah, tiba-tiba kondisinya lagi deflasi atau lagi kekurangan jumlah uang beredar. Nah, aku berusaha sebagai bank sentral, aku berusaha untuk menambah jumlah uang beredarnya. Nah, aku beli lagi nih dari kalian gitu. Kayak, mau dijual lagi nggak nih 100 jutanya? Terus kalian, oke setuju buat jual 100 juta ini. Akhirnya aku beli lagi nih harga 100 jutanya. Akhirnya aku yang mengeluarkan uang 100 juta. Jadi si pembelian yang dilakukan oleh bank sentral itu akan menambah jumlah uang beredar sebesar 100 juta rupiah ke masyarakat. Gitu. Terus lanjut lagi ke opsi 2. Opsi 2 ini menetapkan penaikan suku bunga. Nah, suku bunga ini kan lebih menguntungkan ya kalau misalnya suku bunganya meningkat, maka masyarakat itu akan merasa lebih menguntungkan kalau dia nabung di bank. Nah, karena suku bunganya itu dinaikin, maka masyarakat itu akan berlomba-lomba menabung di bank gitu karena dianggap lebih menguntungkan gitu, dapat suku bunga gitu. Nah, karena banyak orang yang menabungkan uangnya, maka jumlah uang beredar di masyarakat pun akan turun. Berarti benar ya, kontraktif menurunkan jumlah uang beredar kalau si suku bunganya dinaikin. Kebalikannya, kalau suku bunganya itu diturunin, orang itu merasa nggak untung kalau dia nabung di bank. Jadi dia tarik nih uangnya, maka nanti di masyarakatnya jumlah uang beredarnya akan meningkat lagi gitu. Jadi itu kebalikan. Berarti yang dua ini benar ya, menetapkan penaikan suku bunga ini akan mengurangi atau menurunkan jumlah uang beredar. Lanjut lagi ke opsi yang ketiga, menaikkan cash ratio. Nah, cash ratio ini yaitu cadangan kas bank komersial yang perlu disetorin ke bank umum, ke bank sentral. Jadi bank umum itu harus simpan cadangan kas di bank sentral. Bingung nggak? Jadi misalnya nih aku sebagai sebut aja bank BCA gitu ya. Kan aku sebagai bank BCA itu bank umum. Nah, aku tuh karena ada iya benar sama kayak cadangan wajib minimum. Karena dinaikin nih, misalnya gini ya, di sini aku tulis aja deh biar lebih kebayang juga. Misalnya di sini tuh awalnya aku tuh sebagai bank umum punya uang 10 M. Nah, 10 M ini aku alokasikan itu 5 M-nya buat cadangan kas, buat ke BI, dan 5 M-nya lagi buat diberikan, disalurkan kreditnya. Ini kredit ya. Misalnya ya kredit gitu ya, menyalurkan kredit. Nah, terus lanjut lagi kalau misalnya terjadi peningkatan cash ratio atau cadangan wajib minimum tadi gitu. Tadi ya uangnya kan ada 10 M ya. Tapi si cadangan kasnya meningkat, misalnya yang tadinya 5 M jadi 7 M. Ini ke BI. Nah, akhirnya aku harus menurunkan penyaluran kreditnya, jadinya tinggal 3 M lagi. Nah, 3 M yang bisa disalurkan ke masyarakat ini kan jadi lebih sedikit. Otomatis dia itu akan mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat gitu. Makanya dia itu kalau dinaikin cash ratio-nya atau cadangan kasnya, dia itu bisa mengurangi jumlah uang beredar. Maka benar ya yang 3 ini. Sekarang kita cek yang 4. Yang 4 ini pembelian kembali surat berharga itu kan lawannya dari pernyataan yang opsi 1 ya, berarti dia itu harusnya yang ekspansif. Terus yang 5, menurunkan suku bunga, dia juga lawannya dari opsi 2 gitu, makanya dia ekspansif juga. Jadi jawabannya yang 1, 2, dan 3. Sini ada pertanyaan, kalau likuiditas itu apa? Likuiditas itu modal. Kalau nggak deflasi sama inflasi namanya apa, Kak? Kondisinya ya ini stabil aja gitu. Nggak deflasi, nggak inflasi. Jadi nggak terlalu berlebih, nggak terlalu banyak, nggak terlalu berlebih, nggak terlalu kurang juga. Jadi ini jawabannya yang tepat yang 1, 2, 3 ya, karena yang 4 dan 5 itu yang sifatnya ekspansif. Gitu. Lanjut lagi. Oke, kayaknya ini ada yang berulang juga soal kayak gini di nomor ini ya, 14. Kita kerjain dulu ini ya, karena ini kan sama. Peningkatan reserve requirement ratio, ini sama juga ya sama cash ratio tadi, itu masih nama lainnya aja. Peningkatan ratio ini oleh bank sentral dapat menaikkan jumlah uang beredar. Ini benar apa salah? Coba boleh dijawab di chat. Tadi kan kita udah belajar tuh, kalau misalnya cadangan kasnya dinaikin dampaknya kayak gimana. Sekarang kalau misalnya cadangan kasnya dinaikin, kira-kira dapat menaikkan jumlah uang beredar apa enggak?
Iya, salah. Kenapa? Karena harusnya kalau dinaikin, dia itu akan menurunkan jumlah uang beredar, gitu. Kalau misalnya menaikkan jumlah uang beredar, yaitu yang cadangan kasnya diturunin, gitu. Tadi kita udah lihat ya, simulasinya gimana kalau dari angka, gitu. Jadi yang atas ini salah. Yang bawah, dengan semakin besarnya reserve bank komersial yang harus disimpan di bank sentral, kesempatan bank komersial untuk menyalurkan kreditnya itu ke masyarakat jadi turun. Bener kan ini pernyataannya? Karena tadi kan kita bisa nyalurin yang awalnya 5M, jadinya cuma 3M doang. Maka bisa dilihat kalau reserve-nya ini makin meningkat, maka penyaluran kreditnya ini semakin turun. Atau JUB-nya bisa turun juga. Jadi yang bawah ini benar. Jadi nomor 14 ini jawabannya salah benar ya, atau D. Gitu. Ini yang serupa aja soalnya. Nah, ini bisa dilihat kalau misalnya materi simak ini kadang suka berkaitan nih satu sama lain. Kalau kita bisa jawab satu, kita bisa jawab dua-duanya. Tapi kalau kita nggak bisa jawab satu, jadi dua-duanya nggak bisa jawab juga gitu. Dibahas kok tadi ini aja, dilewat dulu karena soalnya masih. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke nomor 10. Tadi kan kita udah nomor 9, sekarang nomor 10. Nah, nomor 10 ini permintaan suatu barang dikatakan oke, yang hitungan ini ya maksudnya. Jadi gini maksudnya tuh, yang ini tuh kan tadi kita punya uang 10M ya, 5M ini buat disimpan di Bank Indonesia, di Bank Sentral, terus 5M lagi disalurin kredit. Nah, tapi karena dinaikin jumlah uang beredar, dinaikin cadangan kasnya jadi 7M, maka sisa dari uang kita yaitu adalah 3M ini buat kredit. Nah, bisa dilihat kalau misalnya cadangan kasnya ini dinaikin, maka penyaluran kreditnya akan turun. Nanti kalau misalnya mau nonton pembahasannya lagi bisa di YouTube ya Bersinar ya. Kita lanjut lagi nih ke nomor 10. Permintaan suatu barang dikatakan elastis apabila titik-titik-titik. Nah, tadi kan udah sempat dibahas juga ya di nomor 1. Elastis itu adalah perubahan kuantitas yang sangat sensitif terhadap perubahan harga gitu. Jadi si kuantitas ini benar-benar berpengaruh banget dari perubahan harganya gitu. Sekarang kita tinggal cek aja nih dari opsi kira-kira yang paling tepat yang mana. Yang opsi A, kenaikan jumlah permintaan lebih besar kenaikan harga. Nah, sebenarnya ini benar penyataannya tuh kenaikan jumlah permintaan itu lebih besar atau sangat berpengaruh. Misalnya gini ya, kita contohin aja. Tadi kan sangat sangat sensitif ya. Misalnya harganya itu meningkat sebesar 2%. Tapi karena sangat sensitif, maka dampaknya itu si kuantitinya langsung meningkat 5%. Gitu. Nah, ini kan bisa kita lihat ya, kalau misalnya perubahannya itu walaupun cuma 2%, itu akan sangat berpengaruh. BTW ini bukan naik ya kuantitinya. Kuantitinya turun, karena kan hukum permintaan. Price naik, maka kuantiti turun. Terus kalau misalnya yang inelastis atau yang tidak sensitif, itu misalnya harganya naiknya 10%. Ya sebenarnya iya sih kuantitinya turun, tapi nggak akan sebesar 10% atau lebih. Yaitu misalnya cuma turunnya 7% gitu. Jadi si perubahan di harganya ini lebih besar kalau yang inelastis. Kalau yang elastis dia perubahan harganya malah lebih kecil dibandingin kuantitasnya. Nah, sekarang kita lihat nih, kenaikan jumlah permintaan lebih besar daripada kenaikan harga. Ini benar, cuman tuh apakah ada udah memenuhi pernyataan ini tuh sebenarnya belum. Kenapa? Karena harusnya ada persentasenya gitu. Jadi harus ada perubahannya dulu, nggak bisa cuma ngomongin kenaikan jumlah permintaan lebih besar daripada kenaikan harga gitu. Kita harus ngomongin persentase gitu. Karena di sini kan perlu diperhatiin perubahannya gitu ya. Jadi yang benar itu yang opsi C. Nah, opsi B ini salah karena dia sama-sama ngomongin kenaikan juga tapi lebih kecil. Terus di opsi D dia benar ngomongin tentang persentase tapi tandanya lebih kecil, jadi salah juga. Dan terakhir jumlah permintaan itu lebih besar daripada harga. Ini maksudnya apa gitu, kayak maksudnya harganya kenapa gitu kan nggak ada yang tahu. Maksudnya bisa aja di sini jumlah permintaan lebih besar dari harga itu nggak ada perubahan sama sekali gitu. Berarti kan tidak menunjukkan dia itu elastis atau inelastis kan. Makanya jawaban yang paling tepat itu yang C, karena yang C ini sangat memenuhi pernyataan yang di atas tadi tentang sensitivitas harga gitu. Nah, ini udah bisa dilanjut belum mengenai elastisitas?
Sebelum kita next, ada pertanyaan dulu. Oke, udah paham. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, nomor 11. Nomor 11 ini pengertian saldo normal suatu akun adalah titik-titik. Nah, saldo normal itu adalah posisi dari akun yang menjadi prinsip pembukuan. Kayak yang mungkin kalau teman-teman pernah belajar akun, itu kan ada yang disebut kayak HUMPB gitu. Tahu gak sih? Kayak HUMPB ini kan ada saldo normal, di sini ada normal, ada bertambah sama berkurang. Nah, normal ini kan dia kayak debit, kredit, 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 debit. Gitu. Terus kalau bertambah dia debit, kredit, 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 debit. Kalau negatif dia kebalikannya, berarti kredit, debit, 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 kredit. Gitu. Nah, sebenarnya normal ini tuh apa gitu yang ditanya di soal ini tuh sebenarnya menunjukkan apa. Nah, si saldo normal ini adalah pengertiannya itu menunjukkan posisi dari akun yang menjadi prinsip pembukuan. Nah, biasanya kalau kita pakai debit kredit gini itu kan dalam penjurnalan ya. Berarti kita cek aja nih dari opsi kira-kira mana yang memenuhi. Dari opsi A nih ini udah benar. Kenapa? Karena posisi suatu akun ketika nilainya bertambah dalam persamaan debit sama dengan kredit. Ini benar ya, karena kan tadi saldo normal itu ngomongin debit sama kredit. Maka ini tuh memenuhi nih pernyataan yang opsi A. Tapi kita cek lagi opsi yang lain. Opsi B, saldo akhir suatu akun dalam neraca saldo. Nah, neraca saldo ini tuh hampir sama dengan buku besar gitu. Nah, dia itu bukan lagi di jurnal gitu. Dia itu udah dimasukin ke buku-buku masing-masing. Kayak misalnya buku besar perlengkapan, buku besar peralatan, dan lain-lain gitu. Dia tuh udah bukan penjurnalan lagi. Makanya dia tuh kurang tepat yang opsi B dan C. Terus yang D juga sama ya, ini neraca juga, tapi ini kurang jelas juga neracanya neraca apa, karena bisa neraca kas, neraca saldo, dan lain-lain, itu beda-beda. Jadi yang D kurang tepat. Dan yang terakhir, posisi suatu akun ketika nilainya berkurang dalam persamaan aktiva sama dengan pasiva. Nah, di sini tuh bisa dilihat ini kan nilainya berkurang, sedangkan kalau di akun itu kita tuh hanya yang normal itu dianggap yang bertambah nih. Nah, normalnya harta itu debit, maka bertambahnya itu debit juga. Jadi bukan yang berkurang gitu normal tuh. Makanya di sini kurang tepat. Terus juga penggunaan aktiva pasiva ini dikenalnya dalam persamaan dasar akuntansi, bukan dalam penjurnalan. Kalau misalnya aktiva pasiva itu kan kayak ya udah aktiva sama dengan pasiva. Sedangkan kalau penjurnalan itu dia yang udah ditulis kayak gini HWMPB sesuai dengan akunnya masing-masing gitu. Jadi yang paling tepat itu yang A, jawabannya posisi suatu akun ketika nilainya bertambah dalam persamaan debit sama dengan kredit gitu. Oke, ini udah bisa dilanjut belum soal selanjutnya? Boleh di-chat aja kalau misalnya udah bisa dilanjut. Oke. Lanjut lagi ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini termasuk gampang karena tinggal logika aja. Kita baca dulu yang atas ya. Teknologi tinggi merupakan satu-satunya pilihan dalam menentukan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa. Oke. Teknologi apakah satu-satunya pilihan dalam menentukan bagaimana cara produksi barang jasa? Ini benar apa salah? Boleh dijawab nih di chat. Kira-kira teknologi tinggi itu satu-satunya cara nggak? Kalau orang nggak punya teknologi, dia nggak bisa produksi barang jasa. Salah ya? Karena kan nggak selalu, karena mang-mang jual bakso tanpa teknologi pun dia tetap laku gitu kan. Maka teknologi yang tinggi ini dia bukan satu-satunya pilihan gitu, banyak pilihan yang lain. Berarti dia itu yang atas salah. Yang bawah, faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan bagaimana cara produksi barang jasa antara lain skala produksi, kemampuan manajemen, iklim, kemampuan finansial, sikap mental. Ini benar apa salah? Udah langsung ada yang jawab ya, ini benar. Iya benar, karena walaupun ini tuh bukan berarti kalau kita punya kemampuan manajemen baru bisa bikin produksi barang jasa, tapi si faktor-faktor yang disebutin ini tuh dipertimbangkan gitu. Kayak tadi misalnya mang-mangnya jual bakso gitu, dia itu pasti mempertimbangkan skala produksinya, dia harus jualan berapa mangkok, terus dia kemampuan manajemennya kayak gimana, walaupun sebenarnya nggak pernah dirumusin, tapi kan
dia pasti punya misalnya istrinya yang masak, terus bapaknya yang dorong gerobak, kayak itu kan di situ ada kemampuan untuk memanajemen gitu kan. Terus iklim juga ngaruh. Kalau misalnya lagi hujan, pasti emangnya juga malas buat jualan. Tapi biasanya kalau hujan laku tuh makan bakso, karena kan lagi dingin-dingin gitu ya, makan bakso tuh enak gitu. Jadi dia tuh pasti dipertimbangin juga nih iklim. Terus kemampuan finansial juga diperhitungin, karena kan kalau misalnya pengeluarannya 20.000 tapi kita jual barangnya malah lebih murah, berarti kan kita rugi. Berarti di situ harus punya kemampuan finansial nih, si Mang Bakso tuh harus menghitung kira-kira dia menjual satu mangkoknya berapa. Terus sikap mental juga, sikap mental dia nggak bisa dikit-dikit capek baru dorong dikit terus gak ada yang beli, terus kayak jadi deh gue ganti lagi jualnya. Nah itu kan dipertimbangin juga walaupun dia itu nggak punya teknologi yang tinggi. Ada jangan bahas donat ya. Ya aku tukang donat. Oke, yang bawah benar ya. Jadi jawabannya ini D gitu atau salah benar. Jadi bukan berarti mau skala perusahaan yang besar atau yang kecil bukan berarti nggak punya kemampuan yang di bawah ini gitu. Pasti tetap dipertimbangin faktor-faktornya. Kita lanjut lagi ke nomor 13. Nah, 13 ini di sini ada di atasnya tiap titik di sepanjang kurva kemungkinan produksi atau PPF menunjukkan tingkat efisiensi produksi di negara yang bersangkutan. Nah, sekarang kita lihat dulu ya di sini ada kurvanya. Nah, kadang tuh banyak yang nanya gitu, kayak sebenarnya PPC dengan PPF itu sama apa beda sih? Sebenarnya PPC sama PPF itu beda. Bedanya apa? Bedanya kalau PPC yang belakangnya C itu adalah kurvanya. Jadi dia yang berbentuk ini, yang belok ini. Nah, itu yang disebut sebagai PPC-nya. Tapi kalau PPF itu dia titik di sepanjang garisnya gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada PPC nih, nah titik-titik di sini tuh disebut sebagai PPF gitu. Tapi nama kurvanya itu PPC gitu. Jadi sebenarnya hampir sama, cuman kalau yang belakangnya F itu adalah titiknya, kalau C itu kurvanya gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya di dalam suatu produksi itu tuh bisa ada 3 titik. Jadi bisa titik yang di dalam kurva PPC-nya, ada yang di dalam sepanjang kurva PPC-nya atau disebutnya sebagai PPF, dan ada juga yang di luar dari kurvanya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya kita punya sumber daya itu sebesar 5.000. Nah, dari 5.000 yang kita punya ini, kita itu tiba-tiba memproduksi sebesar 3.000 aja. Nah, 2.000-nya lagi kemana? 2.000-nya lagi nggak tahu kemana. Nah, itu tuh disebut sebagai tidak efisien atau yang berada di dalam kurva PPC. Tapi kalau kita punya nih sumber dayanya itu tadi 5.000, tapi kita berusaha untuk memproduksi barang sebesar 7.000. Nah, ini tuh di luar dari kurva PPC-nya karena tidak bisa dicapai gitu. Karena dia itu kan 7.000, kita punyanya 5.000. Jadi nggak bisa. Nah, tapi kita tuh bisa produksi di sepanjang PPC-nya sebesar 5.000 gitu dengan kemungkinan-kemungkinan yang banyak nih. PPF-nya kan dia punya banyak kemungkinan ya, bisa di titik yang satu sini, bisa yang di sini, bisa yang di sini gitu. Tapi dia itu kondisi yang efisien. Makanya yang atas ini jawabannya benar. Tiap titik di sepanjang kurva PPF menunjukkan tingkat efisiensi produksi di negara yang bersangkutan. Yang bawah, efisiensi dalam PPF berarti bahwa negara tersebut tidak dapat menambah produksi suatu komoditas tertentu tanpa mengurangi produksi komoditas yang lain. Nah, ini tuh benar juga. Kenapa? Karena kita lihat nih, tadi kan kita nggak bisa ya produksi 7.000. Jadi kalau misalnya kita tuh awalnya dari uang 5.000 ini kita produksi 2.500 untuk barang A, terus 2.500 lagi untuk barang B. Nah, tapi kita pengen tambahin nih produksi di barang B-nya, jadinya pengen 4.000. Nah, berarti untuk menambah 4.000 nggak bisa kita tambahin langsung kan. Nah, kalau kayak gini kan jadinya berapa nih? 6.500. Sedangkan kan kita punya dananya tadi cuman 5.000. Jadi 6.500 ini nggak bisa gitu. Bisanya kalau kita mau 4.000, maka kurangin salah satunya gitu. Jadi si 2.500 ini harus berubah menjadi 1.000 gitu. Jadi kalau kita mau naikin salah satu komoditas, kita harus turunin
komoditas yang lainnya gitu. Makanya yang bawah pun benar dan ini berhubungan antara yang atas sama yang bawah. Kenapa? Karena mengapa sepanjang kurva PPF itu menunjukkan efisiensi? Karena kalau misalnya dia itu efisien, maka untuk menambah produksi dia harus mengurangi produksi yang lain gitu. Makanya di sini berhubungan atau jawabannya yang A gitu. Ini udah bisa kita lanjut belum yang ini? Sebelum kita ke soal terakhir, karena nomor 14 tadi udah ya. Kita langsung ke nomor terakhir, nomor 15. Udah bisa dilanjut belum? Oke, udah bisa dilanjut ya. Nah, nomor terakhir di sini masih sama lagi nih ngomongin moneter fiskal lagi, dan ini menurut aku agak lebih mudah untuk dipahami. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral melakukan kebijakan fiskal. Ini benar apa salah nih pernyataannya? Tadi kan kebijakan ada dua, ada yang fiskal sama moneter. Kalau misalnya Bank Sentral itu fiskal, benar apa salah? Salah ya, karena Bank Sentral itu harusnya moneter, bukan fiskal. Kalau fiskal itu dia yang dari pemerintah. Jadi yang atas itu salah. Walaupun Bank Sentral benar ya bisa mengatasi inflasi, tapi salah di nama kebijakannya aja. Yang bawah nih, yang bawah itu inflasi adalah terjadinya kenaikan harga secara umum karena terlalu banyak jumlah uang beredar. Nah, ini juga benar ya, karena banyak jumlah uang beredar itu adalah kondisi inflasi. Maka jawabannya yang atasnya salah, yang bawahnya benar gitu. Nah, pembahasan untuk paket ini 807/2010 udah selesai dari nomor 1 sampai nomor 15. Nanti kalau misalnya ngerasa belum paham atau misalnya masih ada miss-miss, itu bisa nanti nonton di YouTube-nya Bersinar atau bisa cek lagi pembahasan ini di Instagram sama Twitter bio-nya Bersinar. Gitu. Dari teman-teman Bersinar boleh tolong di-share ini nggak link feedback-nya di chat. Nah, di sini ada pertanyaan nih. BTW kalau ada pertanyaan boleh di chat aja ya sebelum kita tutup. Mau tanya inflasi itu berpengaruh sama konsumsi masyarakat enggak, Kak? Sebenarnya bisa berpengaruh kalau terus-menerus terjadi. Karena kan tadi harganya tuh tinggi banget ya, terjadi kenaikan harga secara umum. Nah, tapi bukan hanya kenaikan harganya aja, tapi kita juga uangnya emang banyak gitu jumlah uang beredarnya. Jadi sebenarnya bisa enggak bisa berpengaruh gitu sih. Kalau misalnya bertahan terus-menerus mungkin akan berpengaruh gitu karena mungkin dia akan terbatas mengkonsumsi barang kan harganya tinggi. Tapi bisa juga enggak kalau misalnya dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya dari inflasi ini ke stabilisasi ekonominya langsung cepat gitu dari pemerintah sama bank sentralnya. Mungkin nggak akan terlalu berpengaruh terhadap konsumsi. Oke, ada. Oh ya, by the way, nanti buat kode selanjutnya nanti bisa dicek aja di jadwal weekly Bersinar di Instagram sama Twitternya Bersinar. Tapi kalau misalnya mau ngerjain duluan, dan itu menurut aku bagus banget buat kerjain duluan sebelum kita bahas bareng, itu bakal ada di bio Instagram sama Twitternya Bersinar. Nanti bisa dicek aja kalau misalnya mau ngerjain duluan. Ada pertanyaan lagi kah mengenai soal ini? Kalau misalnya enggak, boleh kita dokumentasi dulu ya, boleh on cam nih. Enggak, konsumsinya malah nggak meningkat kalau inflasi, karena kan harganya malah mahal kan. Jadi kayak dia nggak mampu untuk beli. Nomor 5 tadi jawabannya ini ya, 23D. Oke, udah selesai ya pembahasannya. Thank you teman-teman. Sorry kalau misalnya masih ada kekurangan. Semoga informasi dan ilmunya bermanfaat buat teman-teman dan bisa ngerjain soal simak nanti. Kalau misalnya ada yang bisa on cam, boleh banget on cam. Aku tungguin buat kita dokumentasi. Yang on cam aku doain lolos, walaupun aku doain semuanya sih. Tapi yang on cam kayak jalur undangan gitu. Oke, ada lagi yang bisa on cam? Di jalur undangan ini ya, dari on cam gitu. Apa sih, Ray? Segala undangan. Kan didoain juga kan semua, cuman kalau yang on cam lebih didoain lagi jalur undangan. Oke deh. Oke deh. Ada lagi guys yang mau on cam?
sebelum kita foto. Siapa lagi yang mau on-cam, ayo. Jangan Nanti lupa kalau ya dia minggu bilang depan ya. kita bakal ada lagi. Ini siapa nih, Inbar, sambil bubuan enak banget. Itu boboan ya? Gak tau Iya. sih, kelihatannya kayak bubuan. Ya, oke. Siapa? Ya, ya. Ya ini ada lagi nggak yang on-cam? Mungkin udah kali ya. Siapa yang teleponable? Rai. Yasmin Iya, lah. Rai emang teleponable. Oke. Udah kayaknya Rai, boleh di ini aja. Oke. 1, 2, 3. Oke, mau lagi nggak? Mau lagi nggak? Min. Yasmin. Yasminnya nge-lag guys. Udah. Jam berapa fotonya? Udah sore. Siapa yang nge-lag, aku ya? Apa Yasmin ya? Yasmin. Kayak Yasmin. Oh Yasmin ya. Yasminnya senyum terus. Oke. Udah ya guys. Udah kan? Udah, kita live. Terima kasih semuanya yang udah mau join kelasnya Yasmin. Oke. Thanks. Aku N ya. 1, 2, 3.